Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdha. Alhamdulillah, kami datang atas undangan dari Jamaah Islamiyah Ahmadiyah. Kami diantar oleh Amir Ahmadiyah Indonesia. Alhamdulillah diterima oleh Khalifah Al-Khamis Hadrat Mirza Masrur dan Amir Ahmadiyah Kota London juga saya ketemu. Begitu pula pemimpin Baitul Futuh juga saya sudah bertemu. Dan ada tamu dari Palestina, Jordan, Suriah juga selalu berdiskusi. Dan sudah melihat Universitas Ahmadiyah, apa namanya? Jamiah Ahmadiyah sangat maju sekali. Malah pimpinannya dari Suriah dan dari Pakistan, dari bahasa Arabnya sangat baik. Kami bersama salah seorang pimpinan muslimat nasional, ya istri saya sendiri. Sekalian jadi pengawal. Seluruh pimpinan NU dan muslimat UK, ada Fatah juga, Fatah ada ya? Saya kira muslimat semua. Ada yang tanya, oh iya, ada yang tanya apa bedanya muslimat dan fatayat? Ada yang jawab begini, ada yang bukan saya, ada yang jawab begini. Kalau fatayat baunya parfum, kalau muslimat remason, apa betul? Apa betul? Deh, nggak betul ya? Sama parfum semua ya? Iya. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Saya nggak bisa bahasa Inggrisnya ini. Kalau bahasa Arabnya bisa. Islam bukan agama yang hanya membawa risalah akidah saja. Bukan hanya membawa risalah syariat saja. Di samping akidah dan syariah, Islam juga membawa misi dinul ilmi wa thaqafah, agama ilmu dan peradaban, dinul adabi wal hadarah, agama budaya dan kemajuan, dinut tamaddun wal insaniyah, agama madaniyah, dan puncaknya agama kemanusiaan. Jadi Islam di samping membawa prinsip-prinsip teologi, beriman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para nabi, para rasul, hari kiamat, qada qadar, di samping membawa perintah syariat, sholat, zakat, puasa, haji dan umroh, juga yang paling penting lagi membawa misi al-ilmi wa thaqafah. Oleh karena itu Rasulullah datang dengan membawa ayat-ayat yang sangat mengagetkan. Hidup lahir di tengah-tengah masyarakat buta huruf, nyembah batu. Beliau sendiri nggak pernah sekolah, nggak pernah bisa baca tulis, nggak pernah aktivis. Jadi aktivis di LSM nggak pernah.
nggak pernah melancong ke luar negeri, nggak pernah bergaul, nggak pernah baca kitab Taurat, Injil, nggak pernah, nggak bisa baca kok. Tiba-tiba Rasulullah menyampaikan waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Kebenaran hanya bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Ini yang ngomong buta huruf. Kalau yang ngomong profesor pantas bau baku kuliah kan. Ini Rasulullah yatim piatu. Hidup sebagai yatim piatu dipelihara oleh kakeknya. Gembala kambing, nggak pernah baca, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak pernah bergaul dengan masyarakat luas. Tiba-tiba itu mengagetkan. Mengatakan kebenaran harus dicapai melalui ilmu pengetahuan, melalui logika, melalui argumentasi rasional, melalui kepemahaman, kecerdasan yang luar biasa. Tanpa itu bukan kebenaran. Tanpa ilmu pengetahuan tidak mungkin benar. Yang ngomong buta huruf. Ya kalau ngomong profesor dokter, pantes. Ini yang ngomong. Nah, itu yang mengagetkan. Dengan ayat inilah maka umat Islam berlomba-lomba membangun ilmu pengetahuan. Dimulai dari baca Al-Quran yang waktu itu tulisan Quran tidak sempurna, titik saja nggak ada. Ba, ta, tha, polos, jim, ha, ho, sama, dal sama. Karena apa? Karena para sahabat tidak butuh tulisan, hafal semuanya. Quran turun hafal, Quran turun hafal. Seperti kita kulhu hafal, nggak perlu tulisan kan? Nggak perlu tulisan ya. Tapi setelah Rasul meninggal dunia, tidak mungkin umat Islam semua hafal Quran. Harus ditulis. Walaupun Rasulullah nggak perintah, nggak ada perintah tulis Quran. Tapi Abu Bakar menghendaki Quran ditulis, kemudian tulisannya sangat tidak sempurna, diperbaharui zaman Sayyidina Utsman, baru itu pun agak jelas. Nah, banyak orang umat Islam di luar Arab kesulitan baca Quran. Tahun 59 baru ada titik. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2, ta titik 3 dan seterusnya. Yang membuat titik namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Bukan orang Arab, bukan orang Persia itu. Setelah ada titik, agak mulai terang baca Quran. Tapi masih banyak orang kesulitan baca Quran. Ada orang imam namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 170 Hijriah dari kota Farhad, Afghanistan, menggagas harokat, fathah, dhammah, kasroh, sukun, tasdid, fathaten, dhammaten, kasroten. Siapa yang dibikin namanya? Siapa yang bikin? Saya bikin namanya. Baru mingkem saya. Siapa? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Baru ada kejelasan, bacalah, gampang. Tapi masih banyak orang baca Quran salah. Orang Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purwokerto, sampai sekarang innallaha wasi'un ngalim. Ayo, ada kan di Banyumas? Siapa ya? Di Banyumas ada nggak? Nggak ada ya? Kalau panggil saya Al-Mukarram Kiai Sangit Ngakil. Itu artinya keluarnya suara mengucapkan huruf tidak benar. Apa bahasa Arabnya keluar suara itu, Pak? Bahasa Arabnya keluarnya suara itu apa? Makhraj. Maka ada seorang ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam tahun 224
bikin ilmu tajwid tilawatil Quran. Baru ada terminologi idhar, iqlab, idgham, ikhfa, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, huruf halak, huruf mad. Siapa namanya gagas? Ini pada sarapannya susu ya. Kalau orang kita nggak cerdas, itu sarapannya ikan asin. Di Inggris harus sarapannya susu, madu, telur. Kalau orang kita pantas ikan asin, ampas kelapa, kasih mecin. Nasi goreng pun nasinya sudah basi, digoreng. Tidak cerdas itu pantas. Kalau di Inggris nggak pantas, nggak cerdas, nggak pantas. Ini apa namanya? Namanya dengan adanya Al-Quran lahir sebuah peradaban kemajuan. Ada kesempurnaan tulisan Arab, ada titik, ada harokat, ada tajwid. Sebelum ada Islam apa ada itu? Enggak ada. Paham boten? Jadi maka Islam bawa misi ilmu pengetahuan. Nah, tahun 99 Hijriah ketika khalifah dipimpin atau jadi khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz Al-Amawi tahun 99 Hijriah, prihatin. Beliau prihatin, sedih melihat banyak hadis palsu. Qala Rasulullah bohong, padahal qala Rasulullah bohong. Maka beliau memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Syekh, tolong bisa nggak bikin metode ilmu menseleksi berita. Mana yang benar, mana setengah benar, mana yang tidak benar. Insya Allah bisa. 1 minggu lapor khalifah, udah beres ilmunya. Apa namanya? Mustalahul hadis. Hadis ada sahih kalau memenuhi syarat 4. 1, murid dan guru ketemu. Contohnya, saya berkata, kata Mbah Hasyim Asy'ari begini, itu nggak sahih. Saya nggak ketemu Mbah Hasyim, bohong saya. Tapi kalau kata Gus Dur, benar, saya ketemu dengan Gus Dur. Kecuali kalau saya kata Gus Dur, kata Mbah Hasyim, itu baru benar lagi. Kata Gus Dur, kata Mbah Hasyim. Tapi kalau saya langsung mengatakan kata Mbah Hasyim, saya dhaif hanam, bukan sahih. Yang kedua, namanya mutasil. Yang kedua, gurunya ini dhabit, tidak pernah lupa, cerdas. Nggak lupaan. Yang ketiga, thiqah. Gurunya bisa dipercaya, tidak pernah nyolong sendal di masjid. Gurunya itu ya. Ya apalagi nyolong, apalagi korupsi, apalagi. Yang keempat, adil. Baru hadis sahih. Kurang 1 syarat turun hadis hasan. Kurang 2 syarat turun hadis dhaif. Dhaifnya apa? Mauquf, maqtu, munqati, mursal, mu'allal, mu'dal, mungkar. Ini supaya tahu aja lah. Nggak mungkin hari ini paham, nggak mungkin. Supaya tahu aja lah. Artinya betapa dengan kedatangannya Islam, ilmu berkembang. Muncul ilmu namanya mustalah hadis. Mohon maaf. Silahkan tanya ke gereja. Romo di sini membaca informasi di Bible itu ada nggak ya metode untuk menyaring ini benar apa enggak, dari siapa? Karena Lukas itu lahir tahun 66, sedangkan Yesus diangkat ke langit tahun 28. Jadi nggak jumpa. Kalau Petrus, Markus, Matius, Yohanes ketemu minal hawariyin dari muridnya Yesus. Kalau Lukas baru lahir tahun 66. Kok nulis kitab suci Bible? Dari mana itu sanadnya? Dia dari siapa? Dari siapa? Itu kalau di Islam harus begitu. Coba tanya, ada nggak begitu ilmu itu? Saya kira nggak ada tuh. Nggak ada. Apalagi ilmu tajwid. Romo kalau baca Bible sini ada nggak idhar, idgham, iqlab, qalqalah, mad lazim, ada nggak ya kira-kira? Nggak ada. Coba berarti Islam bawa ilmu pengetahuan. Paham boten? Oh, ya alhamdulillah. Oh, insyaallah.
Ini saya hanya lagi membuktikan betapa Islam membawa al-ilmu wa thaqafah, kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Ada lagi orang baca Quran salah. Wa anna allaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa anna allaha bari'um minal musyrikin wa rasulullah. Allah tidak melindungi orang musyrik. Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Wa rasulullah. Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Kalau wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu. Dulu nggak ada ilmu nahu itu zaman Rasulullah, nggak ada. Ilmu nahu pertama kali digagas oleh seorang bernama Amr bin Qumbur yang terkenal dengan panggilan Imam Sibawe. Paham? Mau terus cerita? Mau? Imam Syafi'i. Siapa? Yang jual bakso itu, Mansapingi. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Musayyab bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir di kota Gaza, Palestina yang diserang Israel itu tahun 150 Hijriah. Wafat di Mesir, Kairo, Dusun Fustat tahun 204. Jadi umurnya cuma 54. Coba saya berapa umur? Umur saya berapa? Umur saya berapa? 73. Imam Syafi'i 54. Ghazali 55. Imam Nawawi 45. Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, anggota BPUPKI kan, Panitia Kemerdekaan Indonesia, umur waktu wafat 39. Gus Dur 70. Saya 73. So, offset. Udah offset ya namanya. Dosa tok tiap hari. Saya tiap hari dosa terus. Bukan dosa membunuh orang, bukan dosa korupsi, bukan dosa minum arak, bukan. Dosa apa? Takabur, egois, ananiah, hasud, dengki, negative thinking, sum'ah, ingin terkenal, ujub membanggakan diri sendiri, riak, pengen dipuji. Itu saya tiap hari itu, saya itu. Kalau ibu enggak ya? Enggak ya? Sama. Ya tiap hari saya dosa terus, itu dosanya itu bukan bunuh orang, minum arak, nyolong, bukan. Dosa saya lebih besar daripada minum arak. Kenapa? Kalau orang minum arak, orang zina, orang mencuri ngerasa salah. Tapi kalau orang hasud, dengki, sombong, takabur, egois, suudzon, rasanya benar. Coba kalau sakit gigi, dokter saya sakit gigi minta diobatin, ngaku sakit ya? Nggak ada nggak? Dokter saya takabur dokter. Dokter saya punya penyakit apa? Suka suudzon sama orang saya ini. Suka negatif tinggal. Mohon diobati lah. Ada nggak gitu? Ada nggak? Jadi merasa benar. Pada takabur, sombong, suudzon, sum'ah, ujub, riya, musyrik pada Allah. Ya bukan ibu, bukan ibu. Ibu sih orang soleh-soleh semua lah. Orang soleh-soleh semua ini, mukanya bersinar semua, Masya Allah. Paham ya? Dosa yang paling besar adalah amrad qalbiyah. Fi qulubihim marad. Fazadahumullah marad. Datangnya dari mana itu? Datang dari mana penyakit itu? Datang dari fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Datang dari kepanjangan mimpi. Saya ingin punya rumah di Pondok Indah. Tahu nggak Pondok Indah? Ya, itu yang paling. Rumahnya paling bagus di Jakarta. Paling bagus di Jakarta. Saya mimpi ingin punya rumah di Pondok Indah.
punya pesawat jet pribadi, punya kapal pesir pribadi, itu kepanjangan angan-angan. Kalau sudah panjang angan-angan, fakosat kulubum, hatinya gelap. Kalau hati gelap, wa katsirum minhum fasiqun, saya termasuk orang fasik. Walaupun ketua umum PBNU. Kepanjangan angan-angan, kepanjangan mimpi. Gaji sudah berapa? Berapa gaji? Berapa gaji? Gaji di sini berapa? Sudah Indonesia aja deh ukurannya lah. Gaji sudah 7 juta masih kurang, ingin 25. Sudah 25 masih kurang, 50 masih kurang, ingin 100 masih kurang. Lagi. Di sini enggak ibu-ibu enggak ya? Enggak ya? Alhamdulillah enggak, alhamdulillah ya. Duh, luar biasa udah. Imam Syafi'i umurnya 54 tahun. Suatu hari mendapat surat dari gubernur Transoksania, ya Afghanistan sekitarnya lah situlah. Bahasanya Mawaro an-Nahr, sebelah sononya Bengawan Dajjal atau Efrat. Namanya Abdurrahman Al-Mahdi, gubernurnya ini namanya. Nama siapa namanya? Dibuka suratnya, isinya pertanyaan, Syekh, saya ingin paham agama Islam dengan benar. Gimana Syekh? Imam Syafi'i segera mengundang muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Kalau gubernur tadi siapa? Nggak akan saya ulang. Robi sini. Ini ada surat dari gubernur. Tanya, ingin paham Islam dengan benar. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis balasan surat. Ar-risalah mana surat ya? Risalah kan surat. Imam Syafi'i dikte, Robi nulis. Imam Syafi'i ngomong, Robi yang nulis. Ternyata risalahnya Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah kitab namanya Ar-Risalah. Ya dikaji di pesantren NU, dikaji pesantren NU, tapi kalau bukan NU nggak tahu. Isinya singkat saja nih. Bukan nggak singkat, 4 semester. Gubernur, kalau Anda ingin paham agama Islam, pertama harus paham Al-Quran. Pokok itu. Ngomong berjuang Islam tapi nggak pernah baca Quran, bohong. Pertama Quran. Tapi Quran itu ayatnya macam-macam. Tidak satu tipe. Ada ayat namanya muhkamah, apa? Sudah jelas, nggak usah ditafsir. Qul huwallahu ahad. Dan nggak usah tafsir. Ada ayat mutasyabihah, remeng-remeng. Harus ditafsir. Aula mastumun nisa. Suami istri punya wudu senggolan, wudunya batal. Apa senggolan itu? Kalau kata Imam Malik, kalau syahwat batal. Gak syahwat gak batal. Kalau kata Imam Hambali, kalau merangkul, saling merangkul batal. Kalau pegang tangan tawaf bareng, gak batal. Muhammadi. Kalau kata Syafi'i, suami istri punya wudhu senggolan, gak sengaja, gak syahwat, batal. Masya Allah. Kakek dan nenek yang sudah bebuyutan itu, senggolan, batal. Syafi'i itu. Kalau kata Imam Hanafi, suami istri punya wudhu, ciuman, sengaja, syahwat, gak batal. Kecuali yang satu baru batal. Tahu yang satu kan? Alhamdulillah paham. Ini namanya ayat mutasyabihah. Apa? Kalau qul wahad ya apa? Qul wahad.
muhkamah. Kalau ini apa namanya? Ada lagi ayat mutlaqah, absolut dan muqayyadah, diikat dengan syarat. Apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah dengan syarat, nggak mutlak. Kalau pemerintahnya baik, kalau nggak baik ya jangan ditaatin. Tapi kalau Allah dan Rasulullah mutlak. Ini satu rangkaian kata ini. Ati'ullah wa ati'ur rasul amri minkum. Tapi yang sebagian mutlakah, yang sebagian muqayyadah. Apa? Yang sebagian? Kalau yang tadi? Yang tadi? Ada lagi ayat umum dan ada ayat khusus. Yang umum, aqimus sholah, wajib sholat siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang khusus, wajib perang. Kalau lagi perang. Bukan kalau lagi aman ngebom, bukan. Itu sih Imam Samudra madhabnya itu. Bukan Imam Syafi'i. Imam Samudra, Amrozi, Al-Ghufran, Mukhlas, Ali Imran, Umar Patek, Dulmatin, Salim Mubarak, Baroja. Itu madhabnya itu. Apa saya taruh saya apa? Syaifuddin, Syarifuddin. Nah, ada lagi ayat hakiki dan majazi. Ada ayat metaforis tidak sebenarnya maknanya. Yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Allah tidak punya. Kullu man 'alaiha fan, semua di muka bumi akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali ikram, akan langgeng wajahnya Allah. Benar? Benar? Bukan wajah. Zatnya Allah enggak punya muka. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, nanti di akhirat di mahsyar malaikat baris, wajah rabbuka, datanglah Tuhanmu, periksa barisan. Inspektur upacara apel merah putih apa? Yang datang bukan Tuhan, perintahnya. Gini nih, harus ngaji, nggak bisa kalau hanya pegang terjemah Quran terjadi pesan kilat 2,5 bulan pas libur sekolah, pegang terjemah, masya Allah, langsung jadi imam, haram, bid'ah, sesat, musyrik, salah, dolar. Masya Allah, ngajinya baru libur sekolah 2 minggu, makanya terjemahan, langsung jenggotnya panjang, celananya cingkrang, jidatnya alhamdulillah. Di Inggris ada apa ya? Kok paham di Inggris ada apa? Kok paham banget? Nah, itu surat Imam Syafi'i. Sudah paham Quran tidak cukup. Kata siapa? Kata Syafi'i. Dalam suratnya kepada surat kepada siapa? Yang nulis. Sudah paham Quran belum cukup, harus paham hadis. Kenapa? Quran perintah sholat 62 kali. 62 kali perintah sholat di Quran itu. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali. Ada nggak di Quran? Nggak ada. Kalau jam ada berarti nggak pernah baca Quran. Namanya sholat itu apa? Ada nggak di Quran? Nggak ada. Ada hadis adanya. Sholat itu 5 kali sehari semalam. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di Quran, ayatnya di hadis. Paham? Jadi harus pakai hadis, cukup dengan Quran. Nah, singkat saja ini.
Hadis ada mutawatir, nggak mungkin salah, nggak mungkin bohong, masyhur terkenal, aziz baik, ahad individual. Sudah paham Quran dan hadis, belum cukup kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada gubernur yang ditulis oleh akal harus dipakai. Syafi'i itu paham agama Islam, gak cukup Quran hadis, akal. Tapi akalnya ulama, bukan akalnya saya, bukan. Akal harus dipakai. Akal ada dua. Akal kolektif menghasilkan hukum, namanya ijma, konsensus. Apa namanya? Contoh produk dari akal konsensus, akal kesepakatan ulama. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Rukun sholat 17, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku, tumakninah, i'tidal, sujud. Rukun sholat ditetapkan 17, bukan Quran, bukan hadis. Apa namanya? Ijma. Akalnya ulama, tapi rame-rame ya, ulama sepakat. Kalau ada orang berislam, nggak usah ikut Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis, tidak akan ngerti rukunnya sholat. Kalau ada orang sholat, sholatnya bagus. Ada orang sholat bagus, ditanya, Ustadz, ente sholatnya bagus sekali, belajar dari mana? Oh, dari Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah, bohong. Kalau ada orang ngaku sholat langsung belajar dari Quran dan wallahi, jawabnya benar dari ayah, dari ustadz, dari imam musola di depan rumah. Gak mungkin dari Quran hadis. Quran hadis gak berangkat, 17 gak berangkat, gak menjelaskan komponen sholat 17. Gak ada di Quran, gak ada di hadis. Itu hasil apa namanya? Hasil apa namanya? Ijma. Apa namanya? Ijma. Kata ahli sunnah ini sudah mantap ahli sunnahnya ini. Sudah mantap ahli sunnahnya ini. Mantap enggak? Mantap enggak? Mantap. Tidak usah taklid pada Syafi'i. Langsung saja Quran dan hadis. Sini. Hadis yang paling hebat, hadisnya siapa? Imam Bukhari. Bukhari udah hebat. Saya juga tahu, mantan ketua PBNU nih. Masa nggak tahu Bukhari paling hebat? Hadis yang paling hebat Imam Bukhari, saya juga tahu, mantan ketua PBNU. Tapi ente nggak tahu bahwa Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 hadis itu taklid pada Syafi'i. Ente baru SAG keluaran perguruan swasta. SAG keluar sekolah tinggi Islam swasta, dosennya sering mencret, maunya ijtihad, masya Allah, gak usah taklid. Imam Bukhari taklid pada Syafi'i, Imam Ghazali, Razi, Baqlani, Syahristani, Bajuri, Sanusi, Razi taklid pada Syafi'i. Ente baru apa? SAG, sarjana alam. Ada lagi, dikit lagi contohnya nih. Akal individual, namanya kias. Apa namanya? Analogi. Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syari, iqna'i. Yang saya contohkan 2 saja, yang 7 kalau kesini lagi nanti. Kias burhani, narkoba, sabu-sabu. Haram apa halal? Jawab, halal apa haram? Dari mengharamkan di Quran ada? Hadis ada? Kok belum haramkan? Ijma ada, ijma.
sepakat Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, sabu-sabu haram ada? Nggak ada. Kok bisa haram? Pakai kias namanya burhani. Gimana caranya? Hadza muskir, ini barang memabukkan, itu namanya premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabuk yang mabuk namanya khamr, namanya premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan semua khamr itu haram. Di Quran ada khamr haram, di Quran ada, itu namanya qaul syarih, legal statement. Kesimpulannya fahadha haram, maka ini barang haram, sama dengan khamr, sama-sama memabukkan, maka ini barang haram. Itu namanya positif, konklusi positif, positive conclusion. Ya Allah, itu namanya apa? Namanya kias burhani. Yang kedua, kias aulawi. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, jangan bentak-bentak ayah ibu. Tempeleng aja kalau gitu. Quran melarang kita tidak boleh bentak-bentak, ngomong kasar dengan ayah. Tempeleng aja kalau itu, orang tua itu nggak usah ngomong. Boleh tidak? Boleh tidak? Kenapa? Di Quran nggak melarang kok. Yang dilarang Quran ngomong kasar, bentak-bentak. Nempeleng nggak ngelarang. Pakai kias. Kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja, lebih apalagi nempeleng. Itu namanya kias tuh. Apalagi itu namanya kias namanya. Maka kesimpulannya, prinsip ahli sunnah jamaah Nahdlatul Ulama memegang syariat Islam berdasarkan Quran, bunyi Quran, hadis, ijma, paham. Namanya pengkaderan nih. Ini mana lagi pengkaderan? Ya, siap. Hanya 5 menit lah cukup. Nah, itulah prinsip kita. Oleh karena itu, Islam sekali lagi membawa kemajuan peradaban. Quran perintah kita harus pintar. Quran perintah kita harus kaya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu yang miskin. Artinya kita harus kaya. Kita harus menang, gak boleh kalah. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Kamu gak boleh di bawah, gak boleh kalah. Kamu di atas kalau betul-betul kamu beriman. Jadi menang itu wajib, kaya wajib, pintar wajib. Melarat dosa, kalah dosa, bodoh dosa. Paham? Kaya wajib, kaya, melarat, pinter, bodoh, menang, kalah. Dulu luar biasa Islam itu dulu. 500 tahun Islam luar biasa. Ketika khalifahnya Harun Rasyid, diganti oleh anaknya Ma'mun, diganti oleh adiknya Mu'tasim, diganti oleh adiknya Wathiq, diganti oleh adiknya Mutawakil. Itu puncaknya Islam. Ulama, teknokrat, intelektual lahir di situ semuanya. Yusuf Al-Khwarizmi yang menggagas algoritma yang sekarang jadi AI itu. Hasan bin Haytham pencetus kacamata. Siapa lagi? Al-Hawi atau bukan Al-Razi, menulis kitab Al-Hawi, dokter yang pertama kali menyelidiki penyakit cacar. Abdurrahman bin Hawqal, astronom. Ahmad bin Majid, orang menemukan pertama kali kompas. Abbas bin Farnas, orang pertama kali terbang, mencoba terbang, niru burung. Pertama sukses, 2 kali sukses, 3 kali sukses, 4 kali kelamaan terbangnya jatuh mati. Abbas bin Farnas, orang pertama kali mencoba terbang. Paham? Kalau sekarang Islam kebanyakan ashabul proposal. Waktu Rasulullah Mi'raj,
melihat ada orang tinggi besar bangkit dari kuburan. Saya dilihat mukanya bolong, mukanya nggak ada dagingnya. Nabi kaget, tanya pada malaikat Jibril, man huwa ya Rasulullah, siapa itu orang yang tinggi besar kok mukanya bolong? Oh, itu umat panjenengan yang rajin minta-minta sumbangan. Ya silakan kalau mau mukanya bolong nanti. Tahun 1945 17 Agustus Indonesia merdeka. Ya. Agustus, September, Oktober ada berita Inggris akan datang ke Indonesia dengan pasukan namanya NICA, Netherlands Indies Civilization Administration. Jadi maksudnya apa? Mau mencari orang-orang Belanda yang masih di dalam penjara yang dulu dipenjara oleh Jepang. Nah, sekarang Jepangnya udah kalah, Inggris mau datang ke sana, mau mencari sisa-sisa orang Belanda yang ada dalam penjara yang dulu penjara oleh Jepang. Dipimpin oleh Brigjen Malabi. Ya sudah, tenang, kita mau datang mau cari sisa-sisa orang di dalam penjara nggak apa-apa lah. Ternyata bawa senjata lengkap, sampai bawa pesawat tempur. Maka Presiden Soekarno, Pak Hatta Wakil Presiden, Jenderal Sudirman musyawarah. Gimana ini? Ya kita lawan. Yang lawan siapa? Tentara. Waduh, tentara baru selesai perang, baru istirahat sebulan setengah. Agustus kan? Nggak mungkin. Kalau gitu gimana? Dikeroyok oleh rakyat. Bahasa Arabnya intifadah. Itu pikiran bagus sekali tuh, dikeroyok. Semua rakyat ngelawan, pakai bata, pakai ketepel, pakai kayu. Hanya saja siapa yang bisa mengerahkan rakyat? Yang bisa mengerahkan rakyat melakukan ngeroyok pasukan NICA itu siapa? Tuh. Haji Hasyim Asy'ari Jombang itu bisa itu. Maka 3 pemimpin tadi ngutus orang menghadap Kiai Hasyim Asy'ari. Saya diutus oleh Presiden, Wakil Presiden Jenderal Sudirman. Pertama, bertanya hukumnya membela tanah air. Ngerti nggak tanah air? Nggak tanah air, ngerti nggak? Lemah karo banyu. Iya betul. Membela lemah karo banyu. Membela tanah kita dan air kita, bukan bela agama, bukan. Hasyim Asy'ari menjawab tanggal 22 Oktober, mengumpulkan kiai-kiai dari Banten, Menes, Pandeglang, Kiai Abdurrahman, dari Betawi Guru Marzuki Cipinang, dari Bogor Ajengan Pagentongan, dari Cirebon Kiai Abbas, dari Semarang Kiai Ridwan, Lasem Kiai Maksum, Kudus Raden Asnawi, Cepu Kiai Ihsan, Kiai Jember, semua kumpul tanggal 20 Oktober di Tebuireng. Tanggal 22 Oktober keluarlah resolusi jihad Hasyim Asy'ari. Apa isinya? Bahwa membela apa tadi? Membela tanah air fardu ain. Setiap orang wajib, setiap orang. Kaya, melarat, miskin, tua, muda, pinter, bodoh, wajib. Sama seperti sholat fardu ain. Kalau sholat jenazah fardu kifayah, sama seperti sholat lima waktu. Itulah, barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa membela tanah air mati podo sama dengan membela agama. Barang siapa khianat menjadi cecunguknya Belanda, cecunguknya penjajah, bunuh halal darahnya, tapi nggak kafir. Hasyim Asy'ari nggak ngafirkan orang. Ada yang Islam jadi cecunguknya Belanda, bunuh halal, tapi tidak kafir. Dengan jihad itu, maka semua masyarakat Jombang, Mojokerto,
Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Bangkalan, Pasuruan siap menyongsong kedatangan nikah. Tanggal 10 November datang, nikah ini masuk dari Inggris ini diterima oleh kiai-kiai, komandan Kiai Abbas mengambil rumah menjadi pusat komandan di Desa Siwalan-Kerto, Gang Pabrik Kulit, Warus, Sidoarjo. Itu komandan markasnya. Begitu datang dilawan, memang kita banyak yang mati, namanya Hari Pahlawan namanya kan, banyak yang gugur, tapi kita menang. Kiai Abbas itu bisa menjatuhkan 3 pesawat tempur. Jatuh Kiai Abbas, caranya gimana? Dilempar dengan biji tasbih. Jangan ketawa ini. Begitu pesawat datang mau ngebom, Kiai Abbas dari Buntet Cirebon mengambil biji tasbih dilempar, pas mesinnya rusak, jatuh. Jangan ketawa. Datang lagi ada yang mau ngebom, ambil biji tasbih satu, dilempar, pas bahan bakarnya habis, jatuh. Datang lagi mau ngebom lagi, lempar biji tasbih satu lagi, pas pilotnya mabok, habis minum arak, jatuh. Walhasil kita mobilnya Brigjen Malabi ada bom meledak di Jembatan Merah. Malabi mati, supirnya mati, ajurnya mati. Yang masang bom bukan tentara, santri Tebuireng, namanya Harun. Hanya sayang Harun tidak lari, malah ingin tahu hasilnya seperti apa. Dikira mercon. Harun pun gugur. Ada santri namanya Asy'ari naik ke atas Hotel Orient, sekarang hotel masih ada tuh, Hotel Majapahit Surabaya, merobek bendera Belanda, menggantinya merah putih, ditembaki dari bawah. Rupanya yang nembak orang pintar, rupanya selamat, dia nggak mati. Walhasil peranan tanggal 10 November ada peranan santri atas fatwanya Hasyim Asy'ari. Itulah Hari Pahlawan Nasional, dan tanggal 22 Oktober Hari Nah, sedikitnya Hari Santri. Pak Jokowi ketika kampanye periode pertama, kalau saya menang akan ada Hari Santri. Yaudah. Setelah menang, dia akan memutuskan Hari Santri 1 Muharram. Saya menghadap, Pak, saya tidak setuju kalau 1 Muharram. Kenapa? Kalau 1 Muharram hari besar Islam seluruh dunia, tahun Hijriah kan, awal tahun Hijriah, ya semua memiliki hari itu. Jadi apa? 22 Oktober, di mana fatwa Hasyim Asy'ari keluar tadi. Pak Jokowi perintah Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin agar mengundang semua ormas Islam di Hotel Salak Bogor. Narasumbernya Profesor almarhum Az-Zumardi Azra, kemudian Direktur Pesantren Idrus, dan saya. Semua kumpul ormas, diskusi dari jam 2 sampai jam 9 malam, semua setuju ormas Islam yang ada menyetujui tanggal 22 Oktober Hari Santri. Alhamdulillah, jadi perjalanan sejarah bangsa Indonesia sudah komplit. Dulu kurang, dulu ada yang bolong sejarah, dikira santri nggak punya andil. Kayak dikira nggak punya andil, biasanya cuma tahlil, cuma cari berkat gitu aja kira. Enggak, pernah mimpin perang, mengalahkan Belanda. Inggris, bukan berarti Inggris. Malabi mati, ganti oleh kok namanya Brigjen Masreh, gantinya mati lagi. Walhasil menang waktu kita. Ya memang kita juga yang banyak, kita udah banyak mati, 20.000. Itu yang mati kita dari orang Indonesia. Maka disebut Hari Pahlawan itu. Tapi 10 Hari Pahlawan, 2 Oktober Hari Santri. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.